Hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Bareskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini membuka motif dari Irjen Sambo membunuh Brigadir Yosua. Selain Pak Bekto juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas RI, dan Leopold Sudaryono, kriminolog Australian National University. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, saya ingin ke Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu, ya, ada keterangan terbaru, tapi saya ingin mengutip kembali pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Kompolnas, begitu kan. Ini suatu yang sensitif. Artinya sebetulnya Kompolnas sudah dapat info dong kalau kayak gitu. Terima kasih Mas Ajat. Jadi kami tadi siang juga konfirmasi menelpon beliau Pak Mahfud. Jadi sebetulnya manajemen Pak Mahfud itu pertama beliau dengar langsung dari teman-teman di Polri, karena dan beliau juga ketika menghadap Pak Presiden ketemu dengan Kapolri, tapi infonya kan info yang artinya info tertutup lah, bukan info untuk dipublikasikan. Kemudian karena beliau sebagai Menko kan juga informasi banyak dari mana-mana dia terima. Dan yang disampaikan beliau sebenarnya sangat normatif, karena begini, kami tanya ke beliau itu ditanya wartawan, lalu beliau ya ada kemungkinannya ini, tapi itu positif, jadi nggak bisa dibuka. Itu disampaikan oleh beliau, dan beliau sampaikan kalau nanti secara pasti biar polisi yang ngomong, artinya penyidik. Jadi sebetulnya kami tahu, tetapi kan itu bukan konsumsi publik, karena begini, Kompolnas itu tidak punya kewenangan menyidik. Kompolnas hanya punya kewenangan klarifikasi, dan tugas kami sekarang ini hanya mengawal, kita amati proses-prosesnya. Artinya statement-statement yang berkaitan dengan substansi itu kewenangan ada di penyidik, Mas. Ya, kira-kira begitu anunya apa? Baik, artinya tidak perlu dipersepsikan apapun pernyataan tersebut, begitu? Betul ya. Baik, tapi dalam pengawasan Kompolnas selama ini, apakah polisi dalam hal ini tim sus sudah menemukan motifnya? Menemukan atau tidak itu penyidik, tetapi yang kami lihat sudah on the track. Artinya on the track. Kemudian pesan dari Pak Mahfud ke kami waktu itu, para komisioner, agar mengawal ini secara betul-betul intensif. Kemudian menempatkan 2 orang, yaitu Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki untuk menempel, dan Pak Beni dan Bu Pungki wajib paparan ke kami. Kemudian kami rutin juga melakukan ke Pak Mahfud. Artinya secara prosedural on the track, tapi kalau soal substansi penyidik, Mas dia. Baik, tapi apa yang bisa Kompolnas simpulkan dari pernyataan Kapolri yang mengatakan bahwa Ibu Putri bisa menjadi tumpuan dalam pengungkapan motif ini? Saya kira nanti ini Pak Putu lebih ahli nih, sangat senior saya ini. Jadi penyidik tentu nanti akan sekarang kan Pak Sambo ini sudah jadi tersangka. Ya semua pemeriksaannya sudah pro justisia seperti tadi disampaikan oleh Pidum. Kemudian tentu nanti akan memanggil saksi-saksi untuk mendalami ini. Saksi-saksi ini juga ketika dipanggil pasti sudah nanti ada pro justisia, ada juga prosesnya. Saya kira itu semua sangat mungkin dalam rangka membuat peristiwa ini menjadi terang benderang. Iya, baik. Saya ke Pak Bekto. Pak Bekto sebagai penyidik begitu kan, tadi ada Menko Polhukam yang menyampaikan sesuatu, kemudian ada juga yang diutarakan oleh
Kapolri berkaitan dengan Ibu Putri yang bisa menjadi tumpuan, sebetulnya hal apa yang bisa dibaca dari apa yang sudah didapat oleh penyidik dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Itu nanti yang pertanyaan itu menimbulkan saya beropini, bukan seperti itu, ya. Jadi kembali kepada pekerjaan penyidik itu mengumpulkan semua fakta. Motif itu tidak semata-mata didapat dari tersangka atau tidak semata-mata didapat dari istri tersangka, dalam hal ini Ibu Putri Ferdi Sambo. Ya. Tidak seperti itu, tapi semua fakta itu dikumpulkan. Baik. Fakta itu sangat penting karena fakta itu bisa menentukan pasal apa kesalahan, dan itu bisa menentukan nanti hakim untuk menghukum. Baik. Kenapa kok motifnya seperti itu? Baik, tapi Pak Bekto, tapi yang menjadi menarik adalah penetapan tersangka Ferdi Sambo itu atas pernyataan dari tersangka yang lain, Baradae begitu. Kenapa dalam konteks Baradae yang sempat mencabut BAP itu dianggap valid begitu kan, sementara pernyataan tersangka lain itu tidak? Bagaimana dalam posisi sebagai penyidik dalam menilai ini? Tolong ditempatkan keterangan tersangka lain itu posisinya sebagai saksi untuk Ferdi Sambo. Jadi bukan dia sebagai tersangka yang lain, tidak seperti itu. Konteksnya nanti itu tersangka satu dengan yang lain itu bisa saling saksi menjadi tersangka, tersangka menjadi saksi. Baik. Jadi kalau itu dianggap valid oleh penyidik, bukan itu juga semata-mata karena saksi satu bukan saksi. Jadi harus disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Baik. Apakah menurut Anda begitu kan sekeyakinan dalam konteks ini karena ada juga dugaan barang bukti yang sudah dihilangkan, tidak asli lagi TKP-nya, itu bisa menjadi apa, atau artinya penyidik memang punya hal lain yang sedang dipegang saat ini? Ini menyangkut yang masalah yang lain lagi karena ini kasusnya menjadi berbeda dengan kasus terbunuhnya Brigadir J, ya, karena ini katakanlah tersangkanya ini polisi, dia tahu alat bukti, dia tahu barang bukti. Betul. Upaya-upaya untuk menghilangkan itu adalah sebagai upaya supaya terbebas dari ini, ya. Jadi itu berbeda lagi, ya. Baik. Yang jelas itu adalah tindak pidana dengan membersihkan TKP, menghilangkan barang bukti, disembunyikan, dihilangkan dan sebagainya, itu tidak sendiri. Baik, tapi ini memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi tim sus untuk bisa mengungkap di mana tersangkanya adalah penyidik juga begitu ya? Ini tantangan terbesar adalah kepada penyidik Bareskrim, ya. Tim sus itu hanya membantu meluruskan. Tim sus itu membuka barrier-barrier, membuka penghalang-penghalang yang selama ini menghalangi sehingga kasusnya yang mohon maaf kalau dari sisi sudut penyidik itu kasus mudah menjadi sulit karena ada penghalang. Baik. Tim susnya itu menghilangkan dari penghalang-penghalang itu. Baik, saya ingin ke Mas Leopold. Ini kalau dari analisa Anda, sebetulnya tadi Prof. Adrianus mengatakan ada hal yang pasti besar yang membuat seseorang itu marah begitu dan meluapkan dengan kekejaman. Hal apa yang memang kalau Anda lihat dari seorang bintang 2 begitu dengan menggunakan kekuatannya membunuh orang yang selama ini sudah sangat dekat begitu? Ini di dalam kriminologi disebut dengan crime of passion, Mas. Jadi kejahatan yang dilakukan akibat perasaan emosi yang tidak bisa dikendalikan lagi, yang terjadi akibat suatu provokasi yang mendadak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Adrianus tadi, ada sesuatu yang mendadak, yang spontan, yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengendalikan lagi emosinya, sehingga melakukan kejahatan. Nah, ini menurut saya adalah bab pertama di mana eksekusi terjadi. Ya. Jadi itu juga sebabnya menurut saya ini tidak mungkin ada jangka waktu yang panjang karena spontanitas menjadi elemen kunci di dalam crime of passion. Nah, bagaimana seorang jenderal bintang 2 yang karirnya sangat cemerlang dengan prestasi kerja yang sangat dipuji, itu kemudian bisa melakukan ini yang disebut di dalam kriminologi juga seseorang step out of their character. Jadi dia keluar dari karakternya akibat provokasi luar biasa itu. Dan di dalam kejahatan, provokasi itu alasannya bisa karena jabatan, karena materi, atau bisa juga karena personal atau kehormatan.
Nah, biasanya yang crime of passion itu karena kehormatan, karena personal, Mas. Jadi ini juga menurut saya alasan kenapa Prof. Mahfud menyampaikan ini konten orang dewasa, sensitif, karena menurut saya untuk hal-hal yang menyangkut personal atau bahkan kesusilaan, ini memang harus dilakukan secara tertutup. Jadi ada kewajiban menurut KUHP. Baik. Jadi ada hal yang spontan tadi Anda katakan. Tapi kalau kita coba mengulang beberapa pernyataan, misalnya yang disampaikan oleh kuasa hukum hari ini yang mengatakan ini adalah dalam konteks ada dugaan perzinahan dan bisnis gelap. Kemudian juga ada kaitannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, begitu ya, bicara tentang hal yang sensitif dan konsumsi orang dewasa. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Kapolri bicara tentang Bu Putri yang bisa menjadi tumpuan. Nah, kalau menurut Anda yang paling dekat dengan sesuatu yang bisa membuat orang spontan, meledak dan kejam itu yang mana? Urusan perempuan, urusan informasi besar, atau ada hal apa menurut analisa Anda? Saya rasa ini menyangkut kehormatan personal atau keluarga, Mas. Dan itu sesuatu yang orang seintelektual apapun tidak akan bisa menahan. Tapi saya mau ingetin satu hal nih ya, Mas. Ya. Di dalam hukum pidana, ya, motif itu bukanlah unsur yang harus dibuktikan. Iya. Ya. Yang terpenting adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Jadi penyidik ini tidak harus menunggu mendapatkan motif sesungguhnya, sejujurnya dari tersangka. Seperti kata Pak Bekto, karena tersangka bisa menyampaikan apa saja. Iya. Karena motif itu tidak perlu dibuktikan. Iya, tapi masyarakat ingin tahu itu yang menjadi pertanyaan sekarang itu, begitu kan? Masyarakat jadi ingin tahu dan supaya tidak ada logika-logika liar di tengah masyarakat. Nah, yang bisa dilakukan adalah menyocokkan antara pengakuan tersangka mengenai motif dengan bukti-bukti lain. Ya, apakah itu masuk di akal, make sense? Tapi tidak ada yang disebut dengan pernyataan yang 100% itu sesuai dengan fakta, kecuali kita punya bukti-bukti utama ya, Mas, seperti CCTV. Baik, kita harus jeda lagi. Kita akan lanjutkan setelah jeda, Pak Bekto, Pak Wahyu, dan Mas Leopold. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.